dengan 85% tangkapan itu dari nelayan skala kecil. Nah, itulah concern MDPI untuk mengintervensi 85% ini. Jadi dari tangkapan 17 sampai 22%, 85%-nya itu dihasilkan oleh nelayan skala kecil, teman-teman. Sumbernya dari KKP. Apakah benar salah satu penyebabnya rumpon? Apakah ada juga positif? Lalu kalau dia turun, kenapa harus pasang rumpon? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa, Anissa. Saya dari Masyarakat dan Perikanan Indonesia. Saya juga di sini kebetulan sebagai Communication Officer-nya di MDPI, atau kalau bahasa anak-anak sini mungkin umbi-umbiannya MDPI mungkin ya. Jadi kayak masih level officer, makanya ditodong jadi moderator gitu ya. Tapi kayaknya teman-teman di sini Om Sound suaranya kayak kurang kecil, kurang besar nggak sih? Oh cukup, oke. Berarti saya aja yang budek, oke. Sorry. Di sini kita akan banyak membahas soal kolaborasi. Jadi teman-teman di sini, atau boleh saya panggil happy people? Boleh? Semoga tidak ada yang sad ya. Semuanya happy ya. Amin. Happy people di sini akan banyak berkenalan soal perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana sih teman-teman di sini sebagai akademisi, pers mungkin, ada teman-teman jurnalis, ada teman-teman perusahaan di sini, NGO, dan mungkin di sini ada teman-teman yang berasal dari pemerintahan, bagaimana kita semua bisa berkolaborasi untuk menjaga ketahanan pangan dari laut kita. Karena ya Indonesia kan negara maritim ya. Mungkin tadi teman-teman sudah dari dalam sampai ke sini menaiki gunung, melewati hutan, bahas hutan, isu perkotaan. Sekarang kita turun ke pesisir. Tapi sebelumnya, tak kenal maka kenalan. Kita mau coba nih tebak-tebakan perikanan supaya kalau misalnya menurut riset saya yang cukup sangat mendalam lewat googling, itu orang-orang Jakarta katanya kurang tersentuh oleh isu-isu perikanan. Jadi kita coba main tebak-tebakan dulu ya. Dan ini katanya dari teman-teman panitia ada hadiahnya kalau nggak salah, kalau misalnya bisa jawab ya. Om Mulmet boleh selanjutnya? Bilang selanjutnya Om, slide-nya. Oke, pertanyaan pertama, yang bisa jawab langsung angkat tangan aja ya. Ini, buset, kalau dari jauh nggak kelihatan. Tapi tebak-tebakan aja lah ya, cap-cip juga ya, A atau B. Benda apa ya yang digunakan nelayan di bawah ini, yang ini? Cluenya adalah senar ini cukup tebal dan bisa menahan ikan yang berberatnya 500 kg. A, senar nilon, dan B, senar organik. Kalau misalnya ada yang bisa jawab, angkat tangan langsung. Oke, kakak yang pakai kerudung hijau, sorry. A, oke. Boleh next, Kak. Oke, senar nilon. Ada hadiahnya mungkin? Ada hadiahnya? Apa di belakang, sesi belakang nanti? Oke, sesi belakang. Nanti yang kakak kerudung hijau itu ya. Yang selanjutnya pertanyaan kedua Kak. Pertanyaan kedua, wah ini Mas Teguh jago ini pasti. Ikan apa yang dipegang Bapak ini? Bapak yang ini. A, tuna mata besar. B, tuna sirip kuning. Harusnya sih ketahuan ya, boleh angkat tangan. Kakak yang flanel duluan, sorry. Tuna sirip kuning. Boleh next Kak? Oke, tuna sirip kuning, benar. Nanti hadiahnya di reimburse di belakang ya Kak. Selanjutnya, terakhir. Nah, pertanyaan, pertanyaan keempat. Mungkin yang bikin agak alergi sama angka 3. Salah satu provinsi penghasil tuna terbanyak adalah Jawa Barat atau Maluku? Oke, kakak yang pakai baju barong? B.
Maluku, yakin banget ya Kak ya? Boleh next Kak? Oke, betul. Ini, oh oke, saya diberikan tahu mas ini katanya ada pesan-pesan sponsor, ada pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir. Apa slogan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia? Tolong yang pakai seragam ditutupin. Boleh angkat tangan. A. Happy People Many Fish. B. Indonesia Maju, Nelayan Bahagia. Oke, kakak A. Oke. Next. Happy People Many Fish. Oke. Nanti di reimburse di terakhir ya kak. Ya, Happy People Many Fish. Karena MDPI banyak belajar dari masyarakat pesisir, banyak belajar dari pemerintah, dari akademisi, dari pun jurnalis teman-teman di sini, bahwasanya kinerja teman-teman kolaborasi semuanya itu mencerminkan bahwa keberlanjutan perikanan, many fish, jika kita dapat mengelola ekosistem dan perikanan secara berkelanjutan, ikannya pun pasti akan melimpah. Tetapi juga hal itu, boleh dibalikin lagi? Boleh dibalikin lagi? Iya, happy people itu masyarakat pesisir yang bahagia, sejahtera, dan berdaya karena penghasilannya melimpah. Nah, kita akan banyak bahas soal keberlanjutan perikanan yang lebih luas, tidak hanya dari sisi ekologinya saja, tetapi sosial ekonomi dan juga ada guest star khusus di sini yang akan bahas soal penelitiannya, bukan penelitian ya, liputannya kak ya, liputan soal mikroplastik di perikanan khususnya tuna. Boleh kita sambut semuanya, Kak Timur, Kak Roy, dan Kak Glenis. Nega. Nega tuh bahasa Balinya duduk kak. Oh iya. Boleh di trut ya. Kenapa ya? Enak lagi boleh. Kenapa saya minta tolong turunin dikit? Selain supaya proyektornya kelihatan, kita juga mau ada video profile dulu sejenak. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2020, jumlah nelayan skala kecil di Indonesia mencapai 2,1 juta orang. Namun, nelayan kecil pada umumnya berdomisili atau berpangkalan di sentra-sentra nelayan yang belum mendapatkan pelayanan pemerintah terkait pelaksanaan peraturan yang ada. Hal ini perlu menjadi perhatian agar layanan pemerintah dapat menjangkau para nelayan sehingga mereka dapat beroperasi secara legal. Mengingat pentingnya pengelolaan perikanan berbasis partisipasi,
MDPI juga berupaya memformulasikan masalah yang dihadapi oleh nelayan skala kecil untuk diperbincangkan bersama pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perbincangan seperti ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi para nelayan skala kecil. Untuk merealisasikan visi besar MDPI, ada 2 program utama yang dijalankan, yaitu Fisheries Community Organization Program, yang berfokus pada aspek pengembangan masyarakat, dan Fisheries Program, yang berfokus pada aspek pengelolaan perikanan. Kami nelayan dari tadinya tidak tahu tentang ETP, tentang perikanan. Sekarang kita sudah tahu, sudah paham. Harapan saya semoga MDPI bisa selalu bersama nelayan selamanya. Sebelum saya bergabung dengan MDPI, saya tidak tahu apa itu data. Tapi setelah saya bergabung dengan MDPI, saya tahu pentingnya data. Sebelum belum ada koperasi, kami mengurus sendiri. Terus kami juga beli minyak dengan harga yang tinggi. Begitu setelah ada koperasi, kami sudah merasa ringan. Dan terus BBM juga sudah sedikit murah. Seluruh program dan kegiatan yang berjalan diharapkan dapat melaksanakan misi MDPI dalam memberdayakan masyarakat pesisir di Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan perikanan, memanfaatkan peluang pasar, dan meningkatkan keberlanjutan mata pencarian penangkapan ikan. Oke, makasih Om Ulmet dan Om Salm. Kita mau kenalan dulu nih sama kakak-kakak di samping kanan saya. Halo Kak Timur. Halo Kanisa. Halo sekali ya. Biasanya dong suara keras gitu. Keras ya? Keras. Bang Timur, apa kabar Bang Timur? Ya, alhamdulillah baik, sehat hari ini dan tentunya sangat bersemangat ya karena berada di depan para jurnalis. Tentunya ini sebuah kebanggaan tersendiri buat kami ya, luar biasa. Jadi sangat semangat sekali sebenarnya Kanisa. Luar biasa. Bang Timur, di sini kan belum banyak yang kenal nih Bang Timur itu siapa nih. Sebenarnya Bang Timur tuh kerjanya apa sih dan apa yang paling disukain dari pekerjaannya Bang Timur? Wah, baik, terima kasih. Ya teman-teman, selamat ini pagi ya? Oh sudah Siang Bang. Siang ya, Udah oke. siang. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Timur. Insya Allah itu nama asli ya. Sudah dipotongin kambing juga sama orang tua. Jadi gampang banget diingat namanya Timur gitu. Saya dari Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia sudah bergabung di MDPI sekitar 10 tahun ya. Dulu berawal dari lapangan juga ya, kerja-kerja dengan komunitas, pendampingan kelompok nelayan, pendampingan koperasi gitu. Kemudian saat ini saya lebih menangani terkait dengan program fisheries atau program perbaikan perikanannya ya. Salah satunya adalah melakukan pengisian gap data terkait dengan penguatan pengumpulan data, kemudian juga penguatan teknologi ketelusuran juga, kemudian juga penguatan tata kelola. Dalam hal ini adalah penguatan co-management atau multi stakeholder platform dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat, dalam hal ini KKP. Jadi
dalam platform itu ada nelayan, ada akademisi dan berbagai stakeholder untuk kita berdiskusi. Kanisa itu yang saat ini kita banyak kerjakan ya. Yang paling utama sih tadi itu penguatan data ya, supaya ada data, ada analisis dan ada pengolahan. Itu Kanisa singkatnya. Wih, gokil sih. Bahasanya lumayan berat ya guys ya. Tapi nanti saya izin tanya-tanya lebih lanjut soal hal-hal ilmiah itu nanti ya Bang ya. Sebagai Fisheries Lead MDPI. Kita pindah lagi ke Mas Roy. Ya, halo teman-teman, halo Kak Glenis, Bang Timur, Nisa. Selamat siang teman-teman. Warga masih ibu kota nggak sih sekarang ya? Udah dipindah ibu kota. Ya, nama saya Royan Suwarno. Biasa kalau Suwarno tuh biasa orang Jawa ya. Saya Semarang. Sekarang tugasnya dinasnya di Bali. Bergabung MDPI 2017, berarti kurang lebih sudah 7 tahun ya. Berkarir pertama itu dilempar langsung di pelosok Halmahera Selatan sama kampung nelayan. Di sana ada sebuah pulau yang bahkan kalau kita mau tarik uang itu nunggu kapal bank dulu Kak Glenis. Seminggu sekali dia baru datang kapal bank bawa ATM. Kita serbu itu tarik uang. Nah, itu waktu itu berkecimpung di Fair Trade Certification dan sekarang 2020 saya di Bali sebagai community koordinatornya. Jadi yang kerja-kerja komunitas gitu. Ibaratnya kalau sebuah kapal ada jangkar, nah departemen saya jangkarnya gitu. Jadi yang memang bertanam di dasar untuk langsung interaksi sama masyarakat gitu. Sedangkan departemen Bank Timur dia yang lebih kepada pemerintah, kebijakan dan sebagainya. Jadi di MDPI cukup komplit gitu. Itu sedikit dari saya Kak Nisa. Menarik banget. Satu lagi pertanyaan Mas Roy. Ya. Hal apa yang paling disukai dalam pekerjaannya Mas Roy? Disukai ya, ikan tuna ini komoditas paling mahal. Ketika bekerja di MDPI bisa makan itu gratis. Masuk, oke. Thank you Mas Roy. Halo Kak Denis. Halo Nisa. Boleh perkenalan dulu Kak? Oke, selamat siang semuanya, Siang. teman-teman dan juga rekan-rekan yang hadir. Perkenalkan, saya Glenis Oktania. Teman-teman bisa panggil Glenis. Saat ini saya sebagai produser di Kompas TV. Lagi seneng, lagi fokus untuk beberapa isu lingkungan selama beberapa tahun terakhir. Join di Kompas TV sejak 2015. Kira-kira itu. 2015. Pertanyaan terakhir nih Kak. Hal apa yang paling Kakak suka dari pekerjaannya Kakak? Banyak yang disukain, bisa terus berpetualang mencari informasi dan juga terus menginspirasi, terutama mencerahkan masyarakat tentang hal-hal yang mungkin mereka nggak ngerti, nggak tahu gimana ceritanya jurnalis bisa bikin itu jadi sederhana, jadi bumi, dan isunya tuh lebih dekat ke masyarakat gitu. Kira-kira gitu, Kanisa. Luar biasa, boleh nggak kasih tepuk tangan buat jurnalis? Luar biasa loh, tanpa jurnalis kita tidak akan teredukasi dengan topik-topik yang tidak terjangkau di sekitar kita. Baik teman-teman, mungkin kita mau pindah ke pembahasan yang pertama soal komunitas ya. Tadi kalau kata Mas Roy itu komunitas. Singkatnya kalau misalnya boleh disederhanakan, ini lebih ke ranah sosial ekonomi ya Mas ya. Karena kalau, tolong koreksi saya kalau salah, saya pernah baca di jurnal penelitian, ketika kita ingin melindungi ekosistem dan sumber daya, kita tidak mengatur ekosistemnya, tetapi lebih mengatur manusianya. Nah, Mas Roy mungkin akan berbagi ceritanya di lapangan, di balik layar juga, bagaimana sih Mas Roy dan tim dan teman-teman NGO dan MDPI berusaha untuk mengatur manusianya agar dapat melindungi ekosistem dan sumber daya perikanan. Boleh langsung berdiri Mas Roy? Berdiri, oh memang laki-laki tugasnya berdiri. Di sini. Bebas, ya jangan keluar ruangan aja sih Mas. Oh, oke. Ya. Nah, kalau di situ ketutupan nanti slide-nya. Udah bisa dimulai nih Kanisa. Boleh, silakan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ambil judul penghidupan nelayan dan warisan ikan untuk masa depan teman-teman ya. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama penghidupan nelayan artinya adalah ketahanan pangan ataupun keberlanjutan. Sedangkan warisan ikan itu adalah ketahanan pangan yang kita wariskan untuk cucu kita di masa depan. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian di sini.
Next. Nah, di sini ada yang udah pernah lihat tuna, teman-teman? Angkat tangan, coba yang belum. Yang sudah pernah lihat tuna. Langsung ya atau di TV nih? Oh, TV. Yang belum angkat tangan coba. Oh, Mas Teguh belum juga. Bagus. Belum ya? Oke. Next. Kira-kira kalau ini tuna bukan? Terus tunanya besar atau kecil? Ini trip pertama saya melaut di Laut Morotai 2015. Saat saya dapat ikan ini, saya amazed sekali gitu ya. Jadi berangkat jam 4 pagi, ini kita baru dapat sekitar jam 12 siang di panasnya matahari. Halo, apa? Petir ya? Cek. Mati. Cek ya. Nah, saat saya jadi mahasiswa ikut trip ini bersama nelayan di Maluku Utara, saya amazed sekali. Wah Pak, kita dapat ikan gitu ya. Tapi saya melihat muka nelayannya sedih ternyata. Kenapa? Ada yang tahu? Ini ikan belum layak tangkap dan masih kecil ternyata. Bayangkan seorang mahasiswa dari Semarang gitu nggak pernah lihat ikan paling besar segini, ikan kembung gitu ya. Dan mereka bilang ini ikannya kecil gitu. Ini kurang lebih hampir 10 kilo, 9-10 kilo. Sedangkan next, dan yang ini 6 tahun setelahnya saya trip lagi di Sulawesi Utara, mendapatkan nelayan sama Pak Kasman namanya, sebesar kurang lebih 55 kg. Artinya saya di sini mau menunjukkan bahwa pembahasan kita sekarang adalah tuna yang seperti ini ya. Karena ketika beberapa kali saya ngobrol sama masyarakat di Jawa, yang dibilang tuna itu ternyata sebenarnya bukan tuna, tongkol bisa, cakalang bisa. Tapi pada hari ini kita membahas tuna adalah ini, yellowfin tuna gitu. Supaya satu frame dulu nih sebelum masuk di selanjutnya. Sepakat? Oke, next. Faktanya, menurut riset dari University Teknologi Sydney, Indonesia itu negara yang menyuplai tuna terbesar 17-22% mensupport global production. Dengan 85% tangkapan itu dari nelayan skala kecil. Nah, itulah concern MDPI untuk mengintervensi 85% ini. Jadi dari tangkapan 17-22%, 85%-nya itu dihasilkan oleh nelayan skala kecil, teman-teman. Sumbernya dari KKP. Jadi sedangkan 15% lainnya nelayan yang besar. Itu yang kapal-kapalnya gede-gede. Sedangkan yang dampingan MDPI dia kapalnya paling 1 GT yang kayak di sini. Satu perahu muat 1-2 orang aja. Oke, next. Ah, ini karena saya ngobrol sama jurnalis biasanya suka data ini. Apalagi saya lagi di Jakarta ya, teman-teman pasti pinter-pinter banget baca data. Di sini ada survei sosial ekonomi nasional tahun 2019 dan diproses oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan 2021 menyatakan bahwa ternyata kalau kita lihat ya, di sini datanya, kita lihat nih yang secure itu warnanya pink tua, insecure pink muda, sedangkan yang ini yang muda sekali very insecure. Kita lihat kira-kira banyak di mana teman-teman yang insecure sama very insecure. Di sini ya. Kayaknya di Jawa, Sumatera aman ya, lebih banyak secure ya untuk food security-nya. Sedangkan di Sulawesi, di Maluku, di Papua, mereka tidak secure untuk ketahanan pangannya. Next. Sedangkan ketika kita berbicara soal warga nelayan yang miskin. Nah, di sini justru juga datanya menunjukkan bahwa yang paling banyak itu di daerah Sulawesi dan Papua. Sulawesi, Papua, di sini ada NTT ya, sedikit ya, satu. Maluku Utara lumayan lah masih bisa ditoleransi. Tapi kalau udah kita ngobrol di Sulawesi dan Papua, datanya sangat banyak yang termasuk keluarga miskin. Padahal, next, kita lihat 7 provinsi penghasil tuna terbanyak adalah
wilayah-wilayah tersebut teman-teman. Wilayah-wilayah tersebut yang tadi paling banyak orang miskin, keluarga miskin, yang tadi paling tidak secure untuk urusan foodnya. Padahal mereka 7 provinsi tertinggi penghasil tuna. Itu pada tahun yang sama ya, saya sumbernya bps.go.id. Ini sebuah fakta yang sangat mengejutkan ya, bagaimana mungkin penghasil tuna sedangkan mereka menjadi tidak secure dan poverty-nya tinggi. Nah, ini adalah suatu tantangan yang perlu kita jawab bersama. Di mana peran kita ke depan, di mana yang bisa kita kolaborasikan bersama. Next. Data ini saya tampilkan data juga dari BPS sama iFish.id. iFish itu sebuah platform yang MDPI ciptakan untuk menghimpun data-data dari lapangan yang kita collecting secara langsung setiap sore ataupun pagi. Jadi data panjang ikan, berat ikan, itu staf kita data di lapangan, kemudian masukkan ke dalam sebuah platform. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa bullet point yang pertama, secara umum produksi tuna menurun. Nah, di sini dari 2018 sampai 2022 ya. Jadi saya sudah bisa ambil satu tren 5 tahunan. Secara umum produksi tuna menurun, teman-teman. Menurun. Terus fakta yang kedua, di tahun 2020 di sini terjadi persilangan, teman-teman. Di mana yang coklat ini produksi tuna secara nasional itu dia sudah bisa naik, sudah bisa recovery. Sedangkan produksi tuna yang dihasilkan oleh nelayan skala kecil, dia tetap terus turun, walaupun bisa sedikit struggling di 2021, tapi masih di bawah produksi tuna nasional. Menurut kami, ada beberapa faktor yang menjadi pemicu. Di antaranya yang pertama, persaingan antar kapal. Nelayan kecil tidak mampu bersaing dengan nelayan-nelayan skala besar yang kapalnya bisa sampai 300 gross ton, bahkan 300 kali lipat dari dia. Terus akses BBM bagi nelayan skala kecil. Kalau kita di ibu kota mungkin Pertalite, Pertamax kita paling mudah untuk mendapatkan dan paling ya harganya 10.000 sampai 12.000. Tapi nelayan-nelayan kita di lapangan, teman-teman, mereka sekali melaut satu hari itu bisa habis 50 liter. Sedangkan BBM tersebut susah didapat, akhirnya mereka ambil eceran Pertamax. Teman-teman tahu harganya berapa? Saya saat itu waktu di Halmahera Selatan, live-in di sana itu bisa 16.500 per liter. Sedangkan kita di kota naik 1.000 saja sudah mencak-mencak ya demo. Mereka di sana mau nggak mau hadapi itu. Yang ketiga, maraknya rumpon yang penempatannya tidak sesuai. Nah, nanti ini juga akan dibahas lebih detail sama teman saya, Bang Timur. Namanya memang Timur ya, bukan abang-abang dari Timur, tapi memang dia orang namanya Timur gitu. Saking cintanya sama Indonesia ya, Bang. Rumpon itu sebuah device agregator ikan, dia buat pengumpul ikan di laut. Jadi ibaratnya dia space hub-nya ikan-ikan lah gitu, tempat nongkrong, ngopi-ngopi di sana soalnya ada sumber makanan di rumpon itu. Jadi rumpon di bawahnya itu nanti kelapa, nah di situ muncul bentik-bentik kecil dimakan ikan kecil dan seterusnya dan seterusnya. Nanti permasalahannya apa dibahas lebih lengkap sama Bang Timur. Terakhir, fishing ground semakin jauh, operasional tinggi. Nah, ini ada hubungannya sama pembahasan pembukaan tadi di awal pagi tadi, siapa yang ikut soal perubahan iklim ya. Nah, ini kemungkinan ada juga kaitannya sama itu, fishing ground semakin menjauh sehingga operasional tinggi, teman-teman. Jadi inilah yang kita lihat permasalahan-permasalahan di nelayan. Fakta-faktanya sudah saya tampilkan, kemudian kita bisa apa? Next. Kerentanan rumah tangga nelayan, sebanyak 85% masyarakat dampingan MDPI bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan tuna. Nah, yang bisa permasalahan yang dihadapi oleh nelayan, wilayah kerja MDPI yang pasti yang pertama pengelolaan keuangan. Saya yakin dimanapun, mungkin Mbak Glenis juga pernah temuin di Jakarta juga masalahnya sama mungkin di pengelolaan keuangan atau literasi keuangan. Ketergantungan terhadap supplier, perubahan iklim, BBM sulit. Jadi tidak ada penundaan-penundaan, pendekatan keberlanjutan mata pencarian sebaiknya mendesak harus kita lakukan sekarang. Gitu. Next. Jadi model pendekatan MDPI kepada masyarakat ada 5 sebenarnya, tapi saya jelaskan saja di sesi ini 2 dan 3. Apa itu? Yang pertama adalah kita selalu masuk dengan mengorganisir masyarakat.
Nah, di sini ada foto mama-mama ini di Lombok Timur. Mereka sebelumnya gosip-gosip kalau siang. Sekarang tetap sih gosip-gosip tapi sambil jualan gurita. Jadi kita fasilitasi pembentukan kelompok. Kemudian yang ini penguatan koperasi atau kelompok dan champion. Setelah kita bentuk, kita kuatkan. Di dua itu aja kita bekerja model pendekatannya. Next. Nah, ini salah satu kegiatan yang dilakukan di lapangan ini di Ternate, di sana di Sulawesi Selatan di Kabupaten Bone. Kita coba selalu masuk dengan cara mengorganisir masyarakat ya, melalui kelompok ataupun koperasi ataupun asosiasi lain. Di sini kalau di sebuah daerah, sebuah kota kita rasa cocok koperasi ya, kita dirikan koperasi seperti di Ternate. Terus kita rasa cocok di kelompok usaha ya, kita dirikan kelompok usaha. Di Bone itu ada pengolahan ikan asap. Karena apa? Pengorganisasian di akar rumput menjadi lebih efektif melalui kelompok. Karena dapat menjangkau lebih banyak beneficiaries daripada one by one gitu. Next. Nah, ini sekilas saja. Sekarang sudah ada 10 koperasi. Nah, ini terlalu report banget lah. Sudah sekitar 2,6 miliar yang bergeliat di masyarakat. Next. Ini foto-foto langsung dari teman-teman nelayan di lapangan. Bahkan sekarang kita sudah women empowermentnya sudah dapat. Itu Ibu Anti di Ternate. Jadi dia membantu administrasi di jual beli ikan tuna. Di sana koperasi simpan pinjam. Di sini jual beli ikan dan ikan asap. Kalau dilihat ya teman-teman, revenue-nya paling bagus tuh memang hasil laut ya. Jual beli hasil laut 1, sekian miliar. Next. Ini yang ketiga ya, penguatan koperasi. Tadi otomatis kita latih orang-orang lokal untuk berdaya. Kita cetak champion-champion. Saya pernah ditanya sama mentor saya, Roy, kau kalau ditaruh di satu tempat cuman setahun, kau lakukan apa katanya. Wah, saya mikir apa? Saya nggak tahu kira-kira mau ngapain kalau setahun. Secara dana terbatas, secara waktu terbatas. Dia bilang kalau kau cuma diletakkan di sebuah tempat setahun, cetak kader. Dia bilang. Jadi ini yang MDPI lakukan, kita coba cetak kader dengan waktu yang sempit karena MDPI tidak bisa selalu di site tersebut. Next. Ya, ini gambar-gambar ya penguatan organisasi, ada pendampingan. Ini kita bentuk komunitas pemuda di Maluku, Selat Muda namanya. Kemudian ada ya sosialisasi dan pendampingan pembukuan. Di sana kerjasama dengan pemerintah untuk pembukuan berbasis digital. Next. Next. Nah, jadi yang bisa kita lihat, next coba. Oh, back. Sorry. Jadi petikan pembelajaran yang bisa kami ambil karena sudah diingati sama panitia 3 menit lagi, saya langsung tutup saja. Yang pertama, masalah yang harus diselesaikan adalah BBM. Yang kedua, koperasi nelayan. Yang ketiga, bantuan atau peran pemerintah. Gitu. Nah, saya perlu tekankan yang kedua nih teman-teman. Di sini ada banner koperasi nelayan karena itu menjadi fokusnya MDPI beberapa tahun sekarang. Semua program melalui koperasi, semua bantuan melalui koperasi. Itu kenapa kita bentuk koperasi nelayan. Apa bedanya dengan koperasi nelayan yang lain di Jawa bahkan? Ternyata setelah kita telusuri, di Jawa itu bukan murni dari nelayan untuk nelayan, tapi biasanya dari supplier yang mengatasnamakan nelayan. Sampai gede dia, sampai punya SPBU dan lain sebagainya. Tapi di koperasi MDPI murni pengelolaan nelayan, uang dari patungan nelayan dikelola untuk nelayan. Nah, di sini nelayan bisa lebih berdaya teman-teman tanpa harus mengharapkan uluran tangan dari siapapun termasuk pemerintah. Bahkan ketika mereka sudah ada bentuknya, baru biasanya perhatian pemerintah muncul ketika nelayan membentuk kelompok dengan struktur yang jelas. Jadi kayak udah ada bentuknya, baru biasanya pemerintah datang. Terus, oh ini dampinganku katanya. Kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, terbuka sekali kita. Next. Di saat kolaborasi menjadi inti, di mana posisi kita saat ini? Nah, ini sebuah pertanyaan kita jawab masing-masing di dalam hati kita. Terima kasih, saya Royan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tes, oke. Terima kasih Mas Roy.
Eh, saya pribadi punya banyak pertanyaan sih, cuma kita hold dulu. Teman-teman juga pasti banyak yang punya pertanyaan di soal sosial ekonomi, kayak misalnya mungkin ini kita bahas ekosistem kelautan, kenapa jadinya bahas keuangan ya, gitu ya. Tapi kita lanjut dulu. Saya juga ada pesan sponsor, kalau misalnya karena ini bahasnya Bang Timur mau bahas soal rumpon ya. Boleh Kakak Mulmet, boleh langsung slide-nya Om Timur. Oke Bang Timur, saya minta bantuan berdiri bentar. Ini pesan sponsornya Bang Timur. Tolong jelaskan ini apa? Baik Kanisa. Jadi tadi di depan sudah disampaikan ya oleh Kak Royan ya, beberapa hal yang menjadi penyebab dari turunnya hasil penangkapan ikan ya. Tadi kalau tidak salah ada climate change, kemudian BBM, ada BBM juga yang sulit untuk diakses. Tapi itu salah satunya ada dari- rumpon. Ada rumpon juga ya rumpon. Nah, jadi buat yang belum kebayang apa itu rumpon, seperti ini rumpon ya. Tapi nanti mungkin kita lihat di slide-nya ya sambil kita menyelami lebih dalam lagi ya. Oke. Kanisa ya. Iya, oke. Ya. Terima Jadi kasih. seperti ini ilustrasinya. Dan ini nanti ada di tengah laut. Ada tali, kemudian sampai ke dasar, ada ikan berkumpul dan segala macam. Begitu Kanisa. Pantesan berat. Ya. Ada pemberatnya, oke. Iya, makasih. Ini pesan sponsornya. Jadi ini miniatur rumpon kurang lebih teman-teman kalau misalnya yang belum melihat rumpon, dan kita akan membahas soal kenapa spesifik bahas rumpon, Mas Timur. Dan pentingnya dalam menjaga sumber daya ikan tuna terkait rumpon itu apa? Mungkin langsung boleh berdiri, kita sambut Mas Timur, tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih banyak Kak Gileni, saya berdiri ya. Baik, tadi di pendahuluan Karyan sudah menyampaikan ya bahwa ikan hasil tangkapan dari tuna itu terus turun ya dari tahun ke tahun, dan salah satu penyebabnya rumpon. Apakah benar salah satu penyebabnya rumpon? Apakah ada juga positif? Lalu kalau dia turun kenapa harus pasang rumpon? Kalau dia positif, coba kita lihat bersama ya. Boleh lanjut? Boleh next? Jadi rumpon itu adalah sebenarnya sebuah alat bantu penangkapan ikan ya. Jadi alat bantu penangkapan ikan yang komponennya sebenarnya terdiri dari ada rakit, kemudian komponen lainnya itu ada bahan atraktor atau pemikat seperti itu ya. Dan pemikat ini yang berfungsi untuk mengumpulkan ikan. Jadi ada pemikat di sana, ada bahan organik, ikannya kumpul seperti itu. Sehingga dengan karakteristik seperti itu memudahkan bagi nelayan untuk menangkap ikan tanpa harus mencari ke sana kemari. Jadi ibaratnya rumpon ini kafe ya. Kafe, ada kopi, anak-anak muda nongkrong di sana sehingga mudah untuk ditangkap. Seperti itulah gambaran daripada rumpon tersebut gitu. Jadi ini sebenarnya untuk mempermudah nelayan melakukan penangkapan ikan secara efisien dan produktif. Boleh kita lanjut lagi terus. Nah, lalu tadi saya sampaikan bahwa rumpon itu berkumpul di sekitar, maksud saya ikan itu berkumpul di sekitar rumpon. Kenapa dia bisa berkumpul? Jadi di rumpon itu ada salah satu pemikat yang terbuat dari daun kelapa. Nah, daun kelapa ini lama-lama akan terdekomposisi sehingga ada nutrisi-nutrisi di sana. Nutrisi itu tentunya nanti akan dimanfaatkan oleh plankton-plankton. Kemudian plankton itu akan dikonsumsi oleh ikan kecil sehingga ikan besar juga datang seperti itu. Jadi ada siklus rantai makanan yang di sana sehingga ikan-ikan itu berkumpul. Nah, jadi ketika ikan itu berkumpul akan memudahkan bagi baik itu kapal pursein, kapal pull and line maupun kapal handline untuk menangkap ikan. Nah, dari beberapa data disebutkan bahwa hasil tangkapan ikan tuna secara global itu 50% berasal dari rumpon. Jadi sangat membantu ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau tidak ada rumpon berarti sekitar 50% tangkapan ikan tuna kita tidak bisa dapatkan. Seperti ini data ya dari berbagai data. Kemudian boleh lanjut lagi. Nah, ini adalah bentuk umum daripada rumpon ya. Kalau kita lihat macam ya bentuknya, ada yang pakai rakit, kemudian ada yang punya rumah ya. Biasa ada penjaganya juga di sini. Mungkin teman-teman pernah
mendengar beberapa tahun yang lalu ada kasus rumpun terpotong sampai ke Jepang dan ada orang di atasnya ya. Jadi seperti ini dia. Kemudian ada juga contoh lainnya itu rakit. Jadi nelayan buat dari mereka susun bambu dalam bentuk rakit. Kemudian ada yang dari styrofoam ya, dari styrofoam seperti yang paling kiri ada styrofoam kemudian dilapis. Kemudian ada juga dari drum ya, drum yang seperti di kanan itu. Dan ini dipasang di tengah laut, dihubungkan dengan tali dan sampai ke dasar. Jadi kebayang ya, dan ditanam di laut dalam. Ya panjangnya itu kedalamannya sekitar bisa sampai 2000 sampai dengan 5000 meter atau 2 sampai 5 kilo ya panjang dalaman dari perairannya itu. Kemudian jenis-jenis kapal yang banyak memanfaatkan rumpon adalah salah satunya adalah nelayan kecil atau nelayan handline atau nelayan pancing ulur seperti tadi yang disebutkan oleh Kak Royan. Kemudian ada juga kapal besar ya, kapal besar dengan gross ton bisa sampai 5 sampai dengan 30 GT bahkan lebih ya, super cruiser. Kemudian ada juga pull and line atau HUHT. Seperti ini adalah kapal-kapal yang banyak memanfaatkan rumpon tersebut. Boleh lanjut lagi. Nah, lalu sebenarnya apa sih dampak positif dan dampak negatif daripada rumpon? Kalau tadi Kakak Royan menyampaikan bahwa rumpon ini salah satu masalah ya yang menyebabkan turunnya hasil penangkapan ikan. Tapi juga ada dampak positifnya. Coba kita lihat sama-sama ya. Jadi yang pertama, ya rumpon bisa menciptakan ketahanan pangan. Tadi di depan bahwa 50% dari hasil tangkapan global terkait dengan ikan tuna berasal dari alat bantu penangkapan ikan tuna ya. Dari alat bantu penangkapan rumpon tadi itu. Jadi bisa kebayang kalau tidak ada rumpon jadi bagaimana nih hasil tangkapan kita gitu ya. Bagaimana kita memenuhi konsumsi kita apalagi ke depan pemerintah akan meningkatkan konsumsi ikan ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Rumpon ini tidak hanya dimanfaatkan oleh nelayan, tidak hanya bermanfaat oleh nelayan yang melakukan penangkapan ikan, tapi ada juga di sana itu multi efek ya, bukan hanya nelayan tapi di sana nanti kalau dari Indonesia Timur biasa sebut jibu-jibu ya atau petibo ya, ada hasil tangkapan kemudian diambil oleh pedagang lokal atau petibo kemudian dijual, kemudian nanti ada transportasi, jadi ada multi efek daripada rumpon tersebut sehingga juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau tidak ada rumpon mungkin akan kesulitan ya untuk kita mempertahankan lapangan pekerjaan, terutama untuk nelayan kecil. Kemudian selanjutnya sebenarnya efisiensi BBM. Kenapa? Karena dengan adanya rumpon tadi, rumpon itu bersifat mengumpulkan ikan. Jadi lebih efektif, lebih efisien kita untuk nangkap ikan. Kita tidak perlu ke Cawang, kita tidak perlu ke Bekasi untuk nyari-nyari rumpon. Ya udah datang aja ke kafe, datang aja ke rumpon. Lalu setting alat tangkap sehingga kita dapat ikan. Jadi otomatis maka BBM yang kita gunakan juga pasti akan berkurang ya sehingga bisa berdampak dalam penurunan karbon juga. Kemudian tadi daerah penangkapannya jelas, tidak perlu yang namanya laut kan kita nggak bisa lihat ikannya ada di mana gitu kan, dalam. Siapa yang bisa lihat meskipun kita pakai fish finder yang punya sonar belum tentu juga itu bisa efektif untuk kita gunakan dalam mengetahui atau mendeteksi fishing ground atau daerah tangkapan ikan gitu. Kemudian juga meminimalisir kegagalan pencarian ikan. Daripada saya ke sana kemari ya langsung aja ke rumpon. Pasti di situ anak-anak mudanya berkumpul, ikan-ikannya berkumpul sehingga mudah saya tangkap seperti itu. Kemudian juga meningkatkan potensi kelimpahan hasil tangkapan ya seperti tadi itu. Kemudian juga bisa menjadi sarana penelitian ya buat para peneliti untuk mengetahui bagaimana karakteristik daripada ikan sehingga bisa dikembangkan berbagai teknologi untuk penangkapan ikan atau untuk pengolahan perikanan juga itu manfaat daripada rumpon. Kemudian lalu apa dampak negatifnya, boleh next Kak? Nah dampak negatif pada rumpon itu juga ternyata ada sehingga bisa dikatakan bisa mempengaruhi daripada ekosistem ya. Yang pertama adalah rumpon ini bisa menjadi perangkap ekologis sehingga mengganggu ruaya ikan tuna. Jadi ikan tuna itu dia itu traveler teman-teman. Jadi itu dia traveler, dia itu tidak hanya menetap di satu tempat, tapi dia itu nanti akan berpetualangan. Dia tidak mengenal batas negara, dia ada di Indonesia, kemudian nanti dia akan pindah ke Filipina, ke Vietnam, bahkan bisa sampai ke Palau, sampai ke Jepang ya. Jadi itu sifat daripada ikan tuna. Jadi kalau adanya rumpon berarti kita sudah merusak ruayanya yang tadinya sebenarnya bisa sampai ke daerah pesisir,
bisa ditangkap oleh nelayan kecil yang katanya Kakak Royan tadi sangat memiliki keterbatasan ya, kapalnya, daya jelajahnya segala macam ya. Dengan adanya rumpon jadi ini akan mengganggu ruaya alami daripada ikan sehingga juga tidak bisa dimanfaatkan oleh nelayan skala kecil. Kemudian juga karena rumpon ini dia bersifatnya itu adalah mengumpulkan ikan, jadi ikan banyak nih ikan-ikan muda. Ikan-ikan muda pada kumpul di sana gitu. Seharusnya ikan-ikan muda itu petualangan kalau anak muda ya, berpetualangan segala macam. Ketika dia kumpul datang alat tangkap nih, diambil otomatis yang muda-muda itu ketangkap. Kalau yang muda-muda ketangkap siapa yang akan menjadi generasi penerusnya ya? Bagaimana dia akan berkembang biak dan segala macam. Nah, ini ada salah satu penelitian juga yang memperlihatkan dampak daripada rumpon terhadap ukuran ikan. Jadi rumpon atau ikan yang tertangkap di rumpon itu ternyata lebih banyak yang di bawah ukuran dewasa, yang kecil tadi Kakak Royan ya. Sementara kalau tanpa rumpon itu ada juga yang dewasanya seperti itu. Boleh kita lihat fakta yang lain ya. Lanjut. Nah ini fakta yang lain ya. MDPI mencoba untuk melakukan pengumpulan data pada perikanan pancing ulur nelayan skala kecil ya. Dari 2014 sampai dengan 2021, sebenarnya ada juga data tahun 2000 sampai dengan 2024 tapi kita tidak tampilkan. Dari data tersebut bisa kita lihat bahwa ukuran ikan tuna yang ditangkap oleh nelayan ternyata semakin kecil ya, bisa kita lihat proporsinya di sini ya. Kalau dulu tahun 2014 ikan besar yang diperoleh bisa 48%, tapi saat ini ikan besarnya 11%, justru ikan kecilnya 89% gitu. Dan ini berlinier dengan metode yang diakses oleh nelayan. Kalau dulu mereka jarang ke rumpon, kalau dulu mereka ke rumpon palingan 36%. Sekarang sekitar 81% itu mereka mengakses rumpon. Sehingga banyak ikan kecil yang tertangkap gitu. Lalu apa implikasi daripada ketika maksudnya menangkap ikan kecil terlalu banyak ya. Jadi ikan tuna kecil itu kurang dari 1 cm, dia itu belum dewasa, belum matang, belum bisa berkembang biak. Tapi kalau dia sudah dewasa itu ukurannya sekitar 100 cm dan sudah bisa berkembang biak. Jadi implikasinya adalah kalau kita terlalu menangkap banyak ikan kecil, maka akan terjadi overfishing istilahnya atau kelebihan tangkap. Sehingga tidak ada lagi yang akan meneruskannya, tidak ada yang bereproduksi. Kalau tidak ada yang bereproduksi maka akan semakin sulit ke depannya. Itu adalah salah satu dampak rumpon. Boleh lanjut lagi? Tinggal 5 menit ya. Kemudian dampak lain terhadap ekologi adalah ghost fishing. Ghost fishing itu artinya alat tangkapnya bisa hilang di tengah laut. Salah satunya apalagi rumpon tadi itu ada tali ya. Ada tali kemudian ke dasar laut dan itu bisa putus. Umur rumpon itu tidak ada yang tahu. Bisa baru 2 hari ditanam sudah putus. Bahkan ada yang sampai 5 tahun gitu kan. Dan talinya itu dari bahan sintetis. Nah, tali-tali ini dapat menjerat bycatch atau tangkapan sampingan seperti hewan-hewan dilindungi seperti penyu juga. Kemudian dari tali-tali yang terlepas itu dia tidak akan bisa terdekomposisi. Kalaupun terdekomposisi, dia akan menjadi mikroplastik ya. Nah, dampak mikroplastik ini tentunya sangat berbahaya, tapi nanti akan dijelaskan juga sama Kakak Glenis ya seperti apa sih dampaknya terhadap manusia, kemudian terhadap lingkungan juga. Boleh lanjut lagi? Kemudian juga dampak negatif daripada rumpon itu tentunya lah menimbulkan potensi konflik ya antar nelayan seperti yang tadi. Nelayan kecil tidak bisa karena rumpon itu cukup mahal ya, bisa sampai 30-40 juta ya. Di nelayan kecil tidak bisa. Tapi nelayan besar yang banyak menanam rumpon, kalau udah ditanam rumpon, dijaring habis, nelayan kecil dapat apa gitu. Kemudian bisa menyebabkan penurunnya pendapatan nelayan. Kemudian dampak lainnya juga adalah mengganggu alur pelayaran. Kalau rumpon itu tidak mengikuti aturan, maka dia bisa mengganggu alur pelayaran. Ini cukup berbahaya ya. Kemudian juga merusak jaringan kabel bawah laut. Boleh lanjut? Kemudian bagaimana kondisi rumpon saat ini? Inilah kondisi rumpon. Jadi cukup banyak rumpon ini berdasarkan hasil riset ya. Di perairan kepulauan itu ada sekitar 1.560 rumpon ya. Jadi bentuknya seperti anggur teman-teman ya. Tentunya dengan kondisi seperti ini sangat berbahaya jika tidak segera ditangani. Boleh lanjut? Kemudian lalu apa pengelolaan rumpon dan tantangannya? Lanjut. Ini adalah pengelolaan rumpon dari waktu ke waktu oleh pemerintah ya. Sebenarnya sudah dimulai dari tahun 1997 sampai dengan 2023
3 ya aturannya terus direvisi, hanya saja implementasinya memang belum maksimal seperti itu. Dengan seperti ini. Boleh lanjut? Kemudian ini adalah pokok pengelolaan daripada rumpon. Ketika kita akan pasang rumpon, minimal itu rumpon itu harus satu kesatuan dengan izin kapal, kemudian harus memiliki dokumen kapal, harus memiliki dokumen PKKPRL istilahnya atau izin usahanya, kemudian juga harus berkooperasi untuk nelayan kecil, kemudian juga jaraknya itu sebenarnya 1 sampai 10 mil, tapi di lapangan jaraknya itu bisa sampai 1 sampai 2 km bahkan kurang seperti itu. Boleh lanjut lagi? Nah ini adalah tantangan daripada pengelolaan rumpon ya. Salah satunya adalah sosialisasinya yang belum maksimal, kemudian juga sudah menimbulkan konflik antar nelayan, kemudian juga banyak dijadikan bahan politik. Apalagi kalau ada pemilihan gubernur, datang konstituen, ayo pilih saya nanti saya kasih rumpon, pasti nelayan mau dong. Biayanya 60 juta seperti itu. Ini juga tantangan ya, sehingga rumpon semakin kemari semakin banyak seperti itu. Boleh lanjut? Lalu apa kontribusi MDPI terhadap pengelolaan rumpon? Ini adalah, jadi kontribusi MDPI terhadap rumpon itu adalah kami banyak membangun dialog dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Di sini di tingkat pemerintah, kami juga mengadakan forum rumpon untuk mengadres isu dari lapangan. Isunya seperti ini dan lalu apa rencana aksi kita, apa yang kita bisa perbuat bersama-sama. Kemudian juga kami melakukan riset ya, sehingga riset itu bisa dijadikan sebagai landasan untuk melakukan kebijakan daripada rumpon. Kemudian kami juga menginisiasi co-management, jadi ada platform stakeholder yang mengumpulkan dari nelayan, supplier, industri, kemudian pemerintah dan akademisi untuk kita bahas isu-isu rumpon atau isu-isu terkait dengan perikanan untuk kita pecahkan secara bersama-sama. Kemudian di tingkat perusahaan juga atau perusahaan sebagai industri juga kita rangkul apa yang kita bisa lakukan, salah satunya bagaimana kita memberikan mereka penyadartahuan tentang pentingnya pengelolaan rumpon, tentang dampak negatif atau dampak positif dari rumpon, dan kita juga mengasistensi mereka untuk mendaftarkan rumpon. Hasilnya adalah memang saat ini ada geliat kesadaran daripada pelaku usaha untuk mendaftarkan rumponnya. Sudah habis ya Kak? Oke lanjut. Ya, jadi itu tentang rumpon. Kita tahu bahwa laut ini adalah sumber penghidupan kita teman-teman. Di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nenek moyang kita adalah pelaut ya. Jadi kita sebagai penerus memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan laut ini. Dan kesehatan laut itu hanya bisa kita capai kalau kita berkolaborasi bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Anissa. Terima kasih banyak. Terima kasih, tepuk tangan buat Om Timur. Bisa ya bangun coffee shop tengah laut buat ikan ya? Mungkin teman-teman yang mau buka usaha urus izin dulu ya kalau mau buka coffee shop rumpon di laut buat ikan. Selanjutnya ini yang paling, kalau saya pribadi paling tunggu-tunggu karena hasil liputannya soal mikroplastik. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman sudah pernah nonton atau familiar dengan filmnya Mas Dandi yang Pulau Plastik itu juga banyak membahas soal mikroplastik di produk-produk perikanan begitu ya. Kak Glenis mungkin nanti habis ini mau menjelaskan soal hasil liputannya, sama kayaknya di sini saya merasakan ada beberapa mahasiswa-mahasiswa atau jurnalis-jurnalis muda yang pengen penasaran juga nih. Kak Glenis kan juga pemenang beasiswa Earth Journalism Network gitu, jadi mungkin nanti bisa cerita sedikit gitu ya. Oke, silakan berdiri Kak Glenis. Tepuk tangan dulu buat Kak Glenis. Selamat sore semuanya, tadi udah kenalan. Saya mau sharing sedikit soal liputan mengenai ancaman mikroplastik di perairan Jakarta, karena saya base liputannya di Jakarta, fokus untuk daerah Jakarta. Ini liputan seri, ada 2, tapi yang saya tayangin ini yang kedua. Jadi sebelum bahas lebih lanjut, kita nonton bersama dulu ya. Menemukan ada ancaman mikroplastik yang terkandung dalam biota laut. Sedangkan Indonesia merupakan negara terbesar kedua produsen perikanan di dunia setelah Tiongkok. Bagaimana sikap pemerintah menindaklanjuti permasalahan tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda yang didukung Internews Earth Journalism Network. Indonesia merupakan negara terbesar kedua produsen perikanan di dunia setelah Tiongkok.
Sejak tahun 2017, volume ekspor hasil perikanan nasional didominasi dari Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan dengan volume ekspor masing-masing provinsi di atas 100 ton per tahun. Berdasarkan data BPS pada tahun 2018, jumlah ekspor dari DKI Jakarta sebanyak 248 ton, pada 2019 265 ton, 2020 289 ton, dan 274 ton pada 2021. Wilayah produksi ikan tangkap di DKI Jakarta hanya berasal dari Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara, karena dua wilayah ini berbatasan langsung dengan laut. Mayoritas hasil perikanan di DKI Jakarta diekspor ke luar negeri. Menurut data BPS, ekspor produk perikanan dikirim ke Tiongkok, Amerika Serikat, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Sedangkan rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional di ibu kota mencapai 49,92 kg per kapita. Berdasarkan penelusuran kami sebelumnya, BRIN telah menemukan mikroplastik di dalam biota laut. Di lain pihak, Kementerian Kelautan Perikanan mengklaim telah melakukan berbagai hal untuk mengatasi hal ini. Nah, di tingkat global yang lain selain di Our Ocean Conference, baik itu tahun 2018 di Bali, kemudian terakhir kemarin yang di Panama, itu juga menjadi concern bersama dan kita sudah membuatkan komitmen situ sesuai dengan peraturan presiden yang tadi sampaikan. Ya, target kita sampai 2025 itu akan mengurangi 70%. Penelitian BRIN juga menunjukkan mikroplastik menyebar dengan proses alam yang terjadi. Dan akhirnya biota laut mengonsumsi partikel-partikel mikro tersebut dan memperluas penyebarannya. Tak terlepas dari penelitian BRIN, mikroplastik ini akan meluas di tingkat nasional dan global. Kami pun mempertanyakan, adakah standar yang ditetapkan pemerintah ataupun global terkait ancaman mikroplastik yang dikonsumsi biota laut? Terkait dengan perdagangan ikan ya, antar negara. Ini kan sudah disepakati sekian standar-standar mana yang akan diterima dan semuanya. Hingga saat ini yang sedang berkembang itu bahwa mikroplastik belum menjadi satu persyaratan. Namun Indonesia sedang menyiapkan dengan baik agar supaya suatu ketika itu menjadi standar, Indonesia sudah siap di situ. Kami turut menyoroti bagaimana dampak mikroplastik terhadap kesehatan, seperti yang dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan terkait hal tersebut. Antara lain gangguan adalah terkait satu, kelainan endokrin. Jadi kelainan endokrin ini misalnya bisa memacu timbulnya kencing manis atau penyakit gula, diabetes tipe 2 itu bisa dipacu oleh pencemaran plastik ini, mikroplastik ini. Kemudian yang berikutnya juga bisa menimbulkan gangguan reproduksi baik itu pada laki-laki maupun juga perempuan. Ya. Kemudian juga bisa menimbulkan masalah faktor risiko kemunculan kanker dan juga berbagai penyakit yang lain terkait dengan cemaran mikroplastik. Tentu ini kalau paparannya lama, kemudian jumlahnya cukup dan terus menerus. Hal ini juga dikuatkan dari rilis yang dikeluarkan oleh United Nations Environment Program atau UNEP, organisasi PBB yang bergerak di bidang lingkungan, tentang bahaya kesehatan jika mengonsumsi makanan yang terpapar mikroplastik. Hal ini bisa menyebabkan sejumlah penyakit dan gangguan perkembangan seperti diabetes, toksisitas pada syaraf, reproduksi dan perkembangan. Bahkan bisa menimbulkan efek genetik yang dapat diwariskan dari orang tua ke anak selama beberapa generasi. Menurut UNEP, masyarakat di negara berkembang paling tidak mampu mengelola beban lingkungan, kesehatan, sosial, dan budaya akibat polusi plastik karena kurangnya dukungan dana pemerintah. Artinya, perempuan, anak-anak, masyarakat pesisir, dan masyarakat yang bergantung pada laut merasakan dampak yang lebih parah. Ikan sebagai sumber protein hewani sering menjadi pilihan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan gizi. Namun, masih ada juga masyarakat yang belum paham soal kontaminasi mikroplastik pada ikan serta bahaya yang mengintai. Ibu tahu nggak sih kalau ada mikroplastik di dalam tubuh ikan? Oh, mikroplastik. Apa itu ya? Berbahaya tidak? Tahu nggak sih kalau udah ditemukan mikroplastik di dalam tubuh ikan? Wah, saya belum tahu mikroplastik itu apa ya.
Terus bahaya nggak kalau misalkan kita mengkonsumsi ikan ada mikroplastiknya? Soalnya saya juga belum baru dengar ada mikroplastik. Tahu nggak sih kalau sekarang udah ditemukan mikroplastik di dalam tubuh ikan? Belum pernah dengar, belum pernah tahu juga. The Godfather of Microplastic sekaligus peneliti sampah laut internasional dari Universitas Plymouth di Inggris menyatakan siap memberikan rekomendasi mengenai mikroplastik ini. The body with the jurisdiction. So if they wanted to convene a working group, they would need to do that and to invite scientists to then give their opinions, to give their evidence. Does that make sense? It's not something that the scientists can drive. It would have to be driven by the World Health Organization. Kementerian Perindustrian sebagai pihak yang dapat menekan produksi sampah plastik dari hulu hingga hilir menilai ada solusi untuk permasalahan mikroplastik ini. Penerapan konsep ekonomi sirkuler merupakan solusi atas permasalahan sampah saat ini, di mana sampah merupakan sumber daya terbarukan yang dapat memberikan nilai tambah yang sangat tinggi apabila dapat dikelola dengan baik. Tentunya perlu didukung dengan perubahan pola pikir masyarakat dalam memilah sampah, khususnya sampah plastik, dan peningkatan pemerataan infrastruktur pengelolaan sampah serta sistem pengelolaan yang baik sepatutnya menjadi fokus perbaikannya. Pemerintah Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk merealisasikan rencana aksi nasional dan juga menindak tegas oknum-oknum yang berkontribusi menyebarkan sampah plastik di laut agar dapat menekan penyebaran mikroplastik di darat dan di laut. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta. Oke, itu tadi seri kedua dari liputan tentang ancaman mikroplastik di perairan Jakarta. Kenapa milih liputan ini? Sebenarnya karena lagi concern sama lingkungan, terus suka makan ikan. Jadi kalau antara ayam atau ikan mungkin prefernya langsung ke ikan gitu. Dan mulai berpikir ikan ini makannya apa ya di laut gitu. Dia kan sumber protein ya gitu, bagus buat tubuh kita. Kalau ikannya tercemar, bagaimana dampaknya dengan kita? Sedangkan kita tahu bahwa kita juga di Jakarta khususnya lagi bergelut masalah sampah plastik. Gitu. Jadi di seri pertama liputan ini juga jelasin soal beban Jakarta, beban Indonesia terkait dengan sampah plastik. Jadi luas daratan dan ledakan populasi menimbulkan tumpukan sampah plastik itu bocor sampai ke laut, nggak hanya sampah nasional tapi sampah dari luar juga masuk dan sampah kita juga keluar sampai ke Samudra Hindia, jadi itu udah ribet, udah rumit. Karena plastik ini kena matahari, kena gelombang, dia terpecah, jadilah mikroplastik. Jadi kalau teman-teman pegang rambut gitu ya, ini kan kecil ya, satu helai itu kecil banget. Ini tuh diameter mikroplastik itu 1/8-nya. Jadi satu helai rambut dibagi 8 dan itu melayang-layang di laut kita. Dan itu dimakan sama ikan. Dan ikan itu kan sulit ya membedakan mana plankton, mana mikroplastik. Jadi mereka hap saja dan itu akhirnya ada di pasar dan ada di rumah makan, di meja makan kita, ada di rumah makan gitu. Dan yang paling jadi sorotan adalah ketika ikan-ikan yang ada di Jakarta ini juga bukan hanya dikonsumsi nasional oleh ibu-ibu di wilayah Jakarta, tapi juga diekspor. Jadi ada problem nasional dan problem global gitu. Sebagai tadi kan di awal saya paparin soal data ekspornya seperti apa. Dan ini yang akhirnya saya ajukan sebagai liputan beasiswa dari Earth Journalism Network, salah satu NGO yang sering ngasih kesempatan buat jurnalis terus berkembang, dan kita juga ngelihat bahwa ini masalahnya salah satu sorotannya adalah memang karena ada isu nasional dan isu global ya. Kalau ditanya tadi kan cukup
banyak kementerian yang ditanya, ada KKP, perindustrian sama kesehatan. Mereka juga masih concern tentang hal ini. Kalau ditanya standar mutu belum ada. Karena masih belum itu fokusnya. Tapi tadi dijawab sama Pak Budi dari KKP, Indonesia khususnya Jakarta juga lagi mempersiapkan. Jadi kita dorong sama-sama kawal mikroplastik ini supaya ada standarnya dan itu juga bisa kita jadi lebih aman lah gitu. Worry nggak Kak abis liputan ini makan ikan gitu ya? Enggak sih, saya tetap suka ikan, tetap makan ikan. Kalau tadi kata Pak Anas, kalau itu dikonsumsi dalam waktu yang lama dengan jumlah yang besar itu akan berdampak. Dan selama kita makan serat, kan itu membantu untuk proses ini ya, pengolahan makanan di tubuh kita, mikroplastik itu juga akan keluar dengan sendirinya gitu. Kira-kira kayak gitu dulu cerita dari liputan ancaman mikroplastik di perairan Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Kak Ganis. Oke. 3 penanya pertama boleh langsung angkat tangan ke siapapun. Ya, Kakak. Oke, selamat siang semua kawan-kawan. Perkenalkan saya Jul, saya dari SCEJ. Dengar nggak suara saya? Oke. Kedengeran Kak. Memang menarik bahas soal isu perikanan ya, utamanya sama isu masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Berangkat memang juga saya karena memang basic tinggal di daerah pesisir juga, di kampung halaman juga. Melihat dengan fenomena yang terjadi sekarang ini, memang ancamannya itu salah satunya adalah perubahan iklim. Itu memang jelas. Bahkan banyak nelayan yang harus jauh dari wilayah tangkapnya di sinkronnya dan harus mengeluarkan banyak kebutuhan, misalnya bensin dan lain sebagainya, harus menangkap lebih jauh. Nah, saya punya beberapa pertanyaan sih ke MDPI juga dan untuk bisa dijawab juga untuk keseluruhan. Sekarang di pemerintahan kita terbaru ya, pemerintahan Prabowo itu kan ada wacana, meskipun saya belum tahu apakah jadi atau tidak, soal susu ikan. Ini bahasnya berarti soal pangan. Kalau kita lihat food estate di darat misalnya, dia harus mengorbankan deforestasi, misalnya menimbulkan deforestasi karena ingin untuk mencukupi kebutuhan pangan, misalnya pangan nasional. Nah, itu juga sama, susu ikan itu diwacanakan untuk mencukupi kebutuhan program makan gratis Prabowo misalnya. Nah, apakah MDP melihat bahwa ini akan menjadi sebuah, kalau di hutan ancamannya deforestasi, apakah ini ancamannya lebih ke IWFF atau overfishing di perikanan? Terus yang kedua itu soal tadi bilang soal ada pendampingan koperasi nelayan dan sebagainya. Nah, di masyarakat itu pasti ada, apalagi nelayan skala kecil ya, dengan mungkin di Ambon mungkin ada yang pakai perahu atau yang pakai kapal yang di atas 30 graston atau apa semua. Nah, apakah terjadi sebuah fenomena patron incline? Dia harus mengutang ke Tengkulak dan terjadi sebuah ikatan bahwa dia tidak punya pendapatan yang cukup, tapi dia harus bayar utang yang dia sandingkan ke si Tengkulak tadi ini. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah soal isu kemiskinan ekstrim itu memang terjadi di masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dan salah satu sasaran dampak nyata itu ada di nelayan. Nah, gimana MDP memandang ini dengan ancaman perubahan iklim yang nelayan harus jauh mencari tangkapannya, butuh banyak bensin dan penandaan dan sebagainya. Terus saya pengen dengar juga, apakah dengan model yang MDP lakukan ini sudah mendorong bagaimana angka konsumsi ikan di Indonesia naik, begitu? Dengan tata kelola yang dilakukan di daerah dampingannya, sebab juga kekurangan makan ikan, juga stunting di Indonesia malah tidak pernah ada kabar baik, malah memburuk, bahkan di Ambon dan lain sebagainya, daerah pesisir, daerah timur sebagian malah. Terus juga sama, ini banyak ya, karena biar sekalian pandangannya soal penangkapan ikan terukur tadi dengan komoditas tuna jadi ekspor, terus ada soal penangkapan ikan terukur, itu pandangannya bagaimana? Ini kan antara nelayan-nelayan yang punya modal besar sama nelayan kecil yang
yang harus bergantung pada patron incline tadi. Itu sih yang ingin saya tanyakan. Oh ya, saya pengen tanya juga, apakah MDP menemukan semua nelayan yang baik di rumpon, nelayan skala kecil itu mereka sudah tahu atau paham ada uji tuntas HAM dalam dunia perikanan, misalnya MSC atau dan lain sebagainya. Karena beberapa laporan beberapa tahun terakhir kerja paksa itu malah terjadi, perbudakan di ABK terjadi ada di Ambon. Itu sih pertanyaan dari saya. Maaf kalau soal banyak, biar sekalian saya tanyakan. Terima kasih. Thank you kakak, dengan kakak siapa maaf? Jul. Oh ya Kak Jul, thank you. Luar biasa sih, pertanyaan ada 5 poin ya, soal IUF tuh illegal, unreported, and unregulated fishing. Terus habis itu yang kedua ada soal koperasi juga, peningkatan susu ikan, kebijakan presiden terbaru terkait perikanan, sama PIT. Nah mungkin kalau Bang Timur sendiri yang lebih banyak berhubungan dengan pemerintah dan data perikanan, boleh jawab yang bagian IUF sama PIT mungkin ya. Dan mungkin kalau misalnya ada komentar terkait soal kebijakan pemerintah terkini soal perikanan juga boleh. Baik, Kak Jul, terima kasih banyak pertanyaannya ya. Pertanyaannya luar biasa ini ya, terkait dengan isu-isu yang memang kita hadapi sekarang. Mungkin yang pertama terkait dengan susu ikan dan apa hubungannya dengan overfishing tadi ya. Kalau sepengetahuan saya memang program susu ikan itu adalah pengkayaan nutrisi yang dilakukan. Lalu apa hubungannya dengan overfishing? Sebenarnya overfishing ini kan kelebihan tangkap ya Kak ya. Kelebihan tangkap karena tadi kebanyakan menangkap ikan juvenil sehingga terjadi growth overfishing dan segala macamnya. Memang perlu kita sadari bahwa sekarang di perairan kepulauan kita seperti Indonesian Archipelagic Water seperti 713, 714, 715 atau wilayah pengelolaan perikanan Indonesia itu rata-rata semua stok ikan kita itu belum overfishing tetapi sudah fully exploited. Jadi eksploitasinya sudah sangat berlebih seperti itu. Yang kita khawatirkan adalah sebenarnya ketika program pengadaan kapal ditambah lagi dan segala macamnya, dan jika itu beroperasi di wilayah perairan kepulauan, maka tekanan terhadap stok ikan kita di perairan kepulauan itu yang sangat berbahaya. Nah saat ini untuk mengantisipasi hal tersebut, salah satu kontribusi MDPI adalah terkait dengan harvest strategi. Jadi harvest strategi itu adalah bagaimana kita melakukan tindakan pengolahan ikan terutama untuk perikanan tuna tropis ya di perairan kepulauan sehingga stok ikan kita itu tidak terganggu. Jadi harvest strategi ini sebuah kerangka yang memberikan kita gambaran apa tindakan pengelolaan yang harus kita lakukan. Dokumen harvest strategi ini sudah terbit di tahun 2023 dan ada 3 tindakan pengelolaan yang dilakukan. Yaitu salah satunya adalah tadi pembatasan rumpon, kemudian yang kedua adalah pembatasan hasil tangkapan atau total allowable catch istilahnya, nanti kita akan kendalikan sebenarnya kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah closure temporal seizure atau penutupan wilayah pemijahan daripada ikan tuna itu sendiri. Dalam hal ini salah satunya adalah seperti yang dilakukan di Laut Banda yang harus ditutup untuk penangkapan ikan tunanya dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Itu yang kita lakukan. Ini sebenarnya yang harus kita kawal juga ya, bagaimana agar harvest strategi ini mati ya. Nyala Bang. Aman. Oke. Jadi ini yang harus kita kawal saat ini agar bagaimana harvest strategi ini benar-benar diimplementasikan. Karena harvest strategi ini juga salah satu dokumen yang diakui oleh RFMO atau Regional Fisheries Management Organisasi ya. Oke, itu Kak Jul ya. Mungkin nanti kalau belum pas kita bisa berdiskusi di belakang ya. Kemudian selanjutnya tadi bagaimana pandangan terkait penangkapan ikan terukur. Kalau kita lihat dari tujuan penangkapan ikan terukur, kan kita mau menjadikan panglima utama dalam pengelolaan perikanan itu adalah ekosistem. Kalau kita lihat memang kalau dari segi tujuannya untuk ekosistem, salah satunya untuk keberlanjutan stok dan segala macam sebenarnya cukup bagus. Namun ada beberapa catatan yang membuat barang ini perlu untuk kita kritisi, perlu kita kasih masukan. Salah satu contohnya adalah bagaimana penyediaan infrastruktur, karena ini adalah bisnis. Bisnis itu harus berkelanjutan supaya
ketenaga kerjaan dan segala macam itu bisa jalan. Memang ini PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Tapi kalau dari segi tujuan tadi sebagai panglima dalam pengelolaan perikanan, ekosistem yang cukup bagus ya, karena nanti ada pembatasan kuota dan segala macam, sehingga kuota ikan itu diberikan kesempatan untuk bereproduksi. Seperti itu tanggapannya. Oke, itu Kakak Anissa, terima kasih. Oke, Mas Roy mungkin yang bagian koperasi sama kemasyarakatnya. Ya, makasih Bang Jol. Yang pasti MDP incas juga di fair trade untuk masalah human right. Kita aplikasikan di Buru sama Seram, Bang. Jadi kalau dari Ambon nyebrang lagi ke Buru Seram itu kita punya kurang lebih 30 kelompok lah untuk fair trade isu-isu HAM. Fair trade itu eco-label ya Bang? Eco-label selain MSC. MSC pernah juga dulu tapi sekarang masih ya? Oh masih. Kemudian soal kemiskinan ekstrim, nah itu kenapa kita bentuk, kita organisir nelayan, bagaimana mereka bisa berdaya. Sekarang mereka bisa beli ikan mereka sendiri Bang. Ngumpulin modal, beli ikan mereka, langsung jual ke perusahaan. Jadi yang dulunya ada patron klien, hutang untuk beli kebutuhan lebaran, pendidikan dan lain sebagainya, sekarang mereka sudah bisa lepas perlahan dengan sistem itu dan lebih mandiri di koperasinya. Beli ikan dari mereka, kemudian keuntungannya nanti mereka simpan misalnya 1.000 per kilo dan dibagikan saat mau lebaran. Kemarin mereka habis bagi-bagi sekitar 22 juta. Satu orang mungkin terima antara 1 sampai 2 juta. Sistem seperti itu yang sudah mulai membangun mereka lebih mandiri. Itu soal jual beli hasil ikan. Ada lagi soal logistik. Di Bone mau melaut tuh butuh 8 juta, Indomie, beras dan sebagainya. Itu beli di warung-warung sekitar. Nah, kenapa nggak koperasi nelayan sendiri sediakan? Sekarang mereka kalau mau melaut, ambil barang itu di koperasi sendiri. Ambil cat buat kapal, kuas buat kapal di koperasi sendiri. Woman empowerment-nya kita jadikan mereka pengelola, ibu-ibunya. Nah, seperti itu Bang. Harapannya itu bisa mengentaskan angka kemiskinan dan juga membuat masyarakat menjadi sejahtera. Gitu Bang Jol. Makasih. Oke, thank you. Luar biasa sih. Parah. Tapi ini saya mau minta klarifikasi juga ya Bang Timur. Sebetulnya kan tadi ada pertanyaan juga dari Kak Jul. Sorry, peran MDPI-nya dalam harvest strategi itu boleh dijelaskan lebih lanjut nggak ya? Ya, tentunya dalam harvest strategi ini MDPI banyak kontribusinya. Salah satu adalah penguatan data. Kita tidak bisa melakukan pengelolaan perikanan kalau kita tidak punya data. Data apa yang dibutuhkan? Data yang konsisten, data yang berkelanjutan, data yang kualitasnya bagus. Kita sadari bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang luas, sebuah kepulauan, dan perikanan kita sangat kompleks ya. Ada nelayan skala kecil, ada nelayan skala besar, segala macam. Pemerintah saat ini bisa mencoba untuk lebih mengatur kapal-kapal besar atau nelayan besar. Lalu bagaimana dengan nelayan kecil? Yang nelayan kecil saja mendarat langsung di belakang rumahnya, di belakang dapurnya. Ini adalah gap-gap daripada data dan pengelolaan perikanan. Disitulah peran kita sebagai NGO untuk mengisi gap tersebut, sehingga juga data dari nelayan skala kecil ini bisa menjadi pelengkap data untuk pemerintah, sehingga pemerintah juga bisa sadar dan bisa menjadikan data itu sebagai referensi untuk pengelolaan perikanan skala kecil. Oh, ternyata ada perikanan skala kecil juga, sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan itu juga mengingat nelayan skala kecil. Itu adalah salah satu yang dilakukan oleh MDP adalah penguatan data. Kemudian juga adalah kita ikut dalam forum-forum yang ada namanya multi stakeholder platform, kemudian juga stakeholder workshop untuk harvest strateginya. Jadi itu nanti ada workshop dengan berbagai pemerintah daerah ya, pemerintah daerah diundang, kemudian industri juga diundang. Di situ kita memberikan masukan-masukan terkait dengan perikanan skala kecil dan berbagai pertimbangan-pertimbangan terkait dengan tindakan pengelolaan yang harus dilakukan, sehingga tindakan pengelolaan yang dilakukan itu bisa lebih applicable ke depannya. Seperti itu Kakak Anissa. Oke, terima kasih. Nanti Kak Jul bisa kita bahas hal-hal lebih teknis lagi di belakangnya. Pertanyaan terakhir mungkin ada yang mau tanya, angkat tangan. Oke, kakak yang pakai kerudung hijau. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akidah Nurul Wahida. Saya adalah mahasiswa dari IPB University. Oke, jadi sebelumnya saya cukup tertarik terkait dengan isu mikroplastik yang sebelumnya disampaikan oleh Kak Glenis.
Memang pencemaran terhadap ikan, kerang maupun beberapa biota laut lainnya di Teluk Jakarta itu cukup kompleks ya, baik dicemar oleh logam berat maupun mikroplastik. Di sini saya cukup penasaran terkait liputan yang telah Kak Glenis lakukan, di mana ikan yang diteliti itu positif tercemar mikroplastik tersebut adalah ikan yang ditangkap dari Teluk Jakarta dengan jarak berapa kilo atau berapa mil dari wilayah pesisir, karena itu kita perlu mengetahui gitu, karena kan penyebaran mikroplastik juga kita perlu mengetahuinya. Lalu selain itu, apakah saat Kak Glenis melakukan liputan ataupun mewawancarai masyarakat sekitar, apakah sempat menanyakan terkait dengan kondisi kesehatan mereka gitu? Apakah ada yang mengeluh sakit dan sebagainya, mungkin bisa disebabkan oleh pencemaran dari mikroplastik tersebut? Dan tambahan satu lagi, selain itu terkait dengan isu sampah plastik ini, di mana sebenarnya sampah tersebut bukan hanya disebabkan atau bukan hanya disumbangkan oleh masyarakat di wilayah pesisir maupun di perkotaan di Indonesia saja, tetapi juga ada isu-isu yang menyatakan bahwa sampah tersebut sengaja dibuang oleh beberapa kapal-kapal asing yang melewati perairan Indonesia. Nah, seperti itu. Apakah sebelumnya ataupun sejauh ini Kak Glenis sempat menyampaikan saran pengelolaan terkait dengan sampah-sampah plastik tersebut kepada pemerintah terkait dengan hal tersebut? Mungkin sekian, terima kasih. Gokil. Boleh langsung jawab Kak Glenis? Terima kasih Kak Akida untuk pertanyaannya. Terkait dengan jarak berapa mil atau berapa kilo dari pesisir terkait dengan riset ini, kebetulan ini kerjasama sama BRIN. Jadi yang mengadakan penelitian ini adalah BRIN di daerah pesisir. Kalau kakak mau cari juga ada beberapa jurnalnya udah terbit. Kalau nggak salah itu karena permasalahan mikroplastik ini 5 hingga 30 km dari pesisir untuk sejumlah kota. Itu jawabannya ada di tayangan yang pertama, seri pertama gitu. Terus jadi makin besar populasinya, semakin tercemar lautnya. Semakin tercemar lautnya, makin banyak plastiknya, makin besar juga kemungkinan mikroplastik itu ada di perairannya gitu. Terus kalau terkait dengan kesehatan masyarakat yang diwawancara, secara fisik sih mereka nggak mengeluhkan sakit ya, secara ngobrol gini gitu. Itu perlu pendalaman lagi untuk liputannya kalau memang mau tahu kondisi kesehatan dari si masyarakat yang konsumsi ikan di perairan Jakarta. Terus kalau terkait dengan sampah kapal asing, sampah itu kan banyak ya sumbernya, dari masyarakat, sampah plastik, belum lagi yang bocor gitu dari wilayah bukan di luar dari Indonesia gitu ya. Nah, yang jadi concern sebenarnya adalah kalau kita lihat lagi sumber plastiknya dari mana gitu. Greenpeace itu ada lagi di liputan yang pertama, Greenpeace menyatakan bahwa memang perlu concern dari pemerintah memilah sampah kemasan gitu. Jadi paling banyak sampah yang ke laut itu sampah kemasan, bungkus sabun, styrofoam, sedotan dan lain-lain. Itu yang paling sulit terurai dan akhirnya menyebabkan sampah jadi polutan. Nah, itu yang akhirnya terkikis jadi mikroplastik gitu. Dan itu yang perlu penanganan sih, makanya nanya sama Dirjen Perindustrian gitu. Kalau untuk kapal juga kita perlu jadi atensi, tapi belum, maksudnya karena keterbatasan liputan ini membatasi sejauh mana sumbernya apa, jadi kita langsung tanyanya ke itu. Kira-kira kayak gitu ya Kak. Oke, buat teman-teman yang mau tanya bisa langsung ke booth MDPI atau langsung aja culik Kak Glenisnya langsungnya nanti ya di belakang. Makasih Bang Timur, Mas Roy dan Kak Glenis. Sekarang katanya ada foto bersama ya? Iya, foto bersama. Menghadap ke sana kah atau ke dengan peserta? Oke, peserta mungkin boleh agak majuan ke depan buat foto bersama. Oh, pesan sponsor katanya tepuk tangan dulu. Turun sambil tepuk tangan tapi guys. Yuk boleh agak maju Kak.
kasih Kak Nisa.